orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang aneh. Ini hadis Nabi loh Pak. Tuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang aneh. Apa maksudnya Pak Bu? Di akhir zaman nanti Bapak Ibu, akhir zaman itu hiruk pikonya Pak Bu, lalu lalang Pak, Masya Allah semuanya sibuk, kok masih ada orang moja ngaji. Ini orang aneh. Oh, paham? Orang apa? Aneh. Ini jam kerja Pak. Pak Pur ya? Hah? Orang aneh Pak Pur. Betul Bu? Ini orang aneh. Dapat duit Jam kerja, jam kantor, jam pasar. Jam apa lagi Bu? jam dapat order. Order kok mau jangan ngaji? Kata Nabi, ini aneh Pak. Aneh. Oh gitu. Pensiun itu kerja Pak ya? Kalau ngaji ada pensiun. Betul. Makanya aneh. Makanya Harusnya tidur. ngaji kok puluhan tahun. Kita kuliah hanya 4 tahun. Ketika paling 8 tahun Pak selesai. Betul? Kita belajar Pak. Ini juga kuliah sama. Kok tambah batas, ini aneh. Aneh. Saya ingin masuk Pak, Tuba itu apa menanya Pak? Bahagia. Kiai kuno Bapak memanai Tuba. Aneh. Maaf, bahagia. Bejo kumayangan. Besok, itu Tuba. Karena bejo, beruntung, yang untungnya itu tanpa batas, hanya kemayangan Bapak Ibu, sehingga bahagia banget. Bahagia banget. Itulah orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Endingnya kebahagiaan Bapak Ibu nanti di akhir, wa husnu maaf. Husnun baik, maaf. Pakai ba, bukan pakai fa, maaf. Apa? Tempat kembali. Kemana Bapak Ibu? Ke surga. Tempat kembali yang baik. Husnu baik, maaf, tempat kembali. Itulah Bapak Ibu kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya. Itulah visinya orang beriman. Tomak ninah di dunianya, tomak ninah di akhiratnya. Tentram damai dunianya, tentram damai di akhiratnya. Itulah orang yang amanu wa amilus sholihat bizikrillah, dengan zikir pada Allah. Itu bab yang pertama tentang zikir dan fadilah pahalanya bagi orang yang berzikir. Apa tadi? Kedamaian di dunia dan juga damai di akhirat. Yang terakhir Pak Pul, yang ketiga. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Masya Allah. Yang artinya seperti pengutusan para rasul sebelummu, itulah kami juga mengutusmu Nabi Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu.
padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ya. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Baik, dibaca ulang Pak Pun. Per kalimat. Kadzalika arsalnaka fi ummatin khalat min qabliha Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabl. Kadzalika, yang demikian itu wahai Muhammad, arsalnaka, kami Allah mengutusmu, fi ummatin, terhadap umat. Yang umat itu semuanya sudah banyak contoh sebelum-sebelumnya. Qad khalat, telah lalu. Qad khalat, sungguh telah lalu atau berlalu. Lanjut. Babon. umatul litatlu alaihim. Umat terdahulu. Wahai Muhammad, sungguh aku utus engkau terhadap satu umat yang sebenarnya sudah banyak umat-umat yang sebelumnya. Siapa contohnya? Umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya. Sudah berlalu sebagai contoh dalam berdakwah. Sebagai contoh dalam berdakwah. Bapak Ibu, ini penting. Kalau kita hari ini ngajak ngaji tadi itu, jangan lupa bahwa dahulu sudah juga banyak kiai-kiai yang ngaji. Dahulu sudah banyak para nabi-nabi yang menyampaikan wahyunya. Ya. Ini penting kita aturkan Bapak Ibu, karena memang banyak juga yang mengatakan kita kok mau jangan ngaji ya. Enggak. Ini bukan bahan baru. Bukan barat baru. Sebelumnya sudah banyak pengajian-pengajian. Kalau ada tantangan sama, Bapak Ibu, sama. Coba dibaca sejarah kalau kita konteksnya ke Indonesia, Bapak Ibu. Kayak pada dulu dakwanya Ki Ahmad Dahlan. Semudah sekarang, pasti enggak kok. Dulu Pak, jangankan bangun rumah sakit, Pak, bangun kampus, bangun masjid, ngiring ke kiblat, halo. Apa Pak? Ngiring ke kiblat. Gitu. Rame Pak dulu. Segede itu. Ya Madalan Pak. Gitu. Kalau kita hari ini Bapak Ibu, dakwah banyak tantangan, itu hal yang biasa. Sebelumnya tadi para nabi. Nabi Nuh ngajinya berapa tahun Bu? 950 tahun. Gitu. Masya Allah. Mulang ngaji. Nggak hujan, nggak angin kok ada perintah. Nuh, Isnail fulka bi'ayuna. Nuh, buatlah kapal. Kok nggak ditawan kucing Pak? Jangan maksud, kucing tetap apa? Nggak hujan, nggak angin, padang pasir, kering kerontang kok gawe kapal. Siapa? Nabi ditawain, Dina diajak dibully, dicibiri. Ini Nabi gendeng. Masa kita aja. Apalagi Bapak Ibu, kalau hari ini saya matur Padar buat gedung baru gampang, sudah ada contohnya. Buat kapal gampang, sudah ada contohnya. Saat ada contohnya. Dulu Pak belum pernah ada kapal, kok on gawe kapal? Kapal aneh ya Pak? Belum ada contohnya. Ya belum ada contohnya. Gak ada laut. Kan nggak ada laut. Belum ada Mbak Google juga barangkali. Ini tantangan. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Apalagi Bapak Ibu, yang mencibiri nggak hanya orang lain, istrinya. Halo istri. Siapa? Iya, istrinya. Kalau orang kita, orang Bapak Ibu, kalau orang kita ini, kalau bapak mungkin lapo kali, orang gawean itu, barangkali. Anaknya juga. Bahasa dayang di harusnya nih Pak.
Kalau bapak beli kurang gawean. Anaknya juga durhaka. Hah? Anak juga durhaka. Nah itu bukan tokoh istrinya. Gitu. Sama anak. Jadi gerembong-gerembongi itu tantangan baru. Jadi ini contoh. Muhammad, ya, aku utus engkau terhadap umatmu yang sebelumnya sudah banyak umat-umat yang lain. Semuanya memberi contoh. Kayak mereka itu mengingkari, menentang. Jadi, karenanya jangan terus. Tugasmu adalah lanjut. alladzina auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Wahum yang furuna birrahman. Mereka dahulu itu adalah orang-orang yang yakfuruna birrahman, kafir, ingkar pada Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Muhammad, kalau Quraisy pada hari ini mengingkarimu, sama. Dahulu juga begitu. Nabi Nuh juga sama diingkari kaumnya. Nabi Lut sama, Nabi Ibrahim sama, semuanya sama. Ini sunatullahnya begitu baik. Lanjut. Qul huwa rabbi la ilaha illa hu. Qul huwa rabbi la ilaha illallah. Yang pasti, yang penting tetap katakan dengan sebenarnya bahwa huwa rabbi. Dia Allah Tuhanku, yang mengutusku, yang menyuruhku, yang membimbingku, yang menciptakanku, yang semuanya ku. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Dia. Ini Bapak Ibu, ini visi pertama dakwah. Siapapun nabinya, siapapun rasulnya. Dari yang 313, Pak Salam lagi. 313 Rasul visinya sama, apa itu? La ilaha illahu. Dari yang 124.000 nabi, Pak, sama visinya. Apa itu? Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Dia Tuhanku yang tiada Tuhan selain Dia. Bapak Ibu, ini visi yang nggak pernah berubah. Memang itulah visi utamanya para nabi. Saya ingatkan kenapa demikian Bapak Ibu, karena mereka sudah menyimpang. Dari Adam sampai Nabi Nuh, semuanya tauhid, Pak. Hanya Allah yang disembah. Sejak Nabi Nuh masanya baru ada penyimpangan, menyembah berhala. Dan dia katakan, Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Muhammad, wahai Nuh, Lut, Ibrahim, semuanya katakan, Dia Tuhanku, la ilaha illahu. Jemaah, Bapak Ibu, petualangnya Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Ibrahim. Dia mencari kebenaran, mencari Tuhan. Karena bingung, Pak. Karena yang diajarkan orang tuanya, siapa namanya? Azar. Pak, ya, buat apa? Buat Tuhan. Kata siapa? Kata siapa? Azar. Ibrahim kan bertanya, Pak, Ibrahim kecil. Ya ayah, ini buat apa? Tuhan. Terus nanti kita sembah. Fitrahnya mengatakan, oh tidak, ini gendang. Fitrahnya Nabi siapa? Ibrahim. Masa Tuhan kok dipahat? Tuhan kok dibuat? Dipatung, Pak. Sehingga beliau mencari-cari, Pak. Siang malam melihat Bapak kanan kirinya. Walamma ru'asyamsa bazighatan. Pagi dan matahari. Hada Rabbi. Oh, itu Tuhanku. Hore. Pagi, Pak. Sore kok hilang? Bukan. Maksud Tuhan kok hilang? Datang bulan. Hada Rabbi. Itu Tuhan. Hore. Itu Tuhan beneran nih. Apa terang nggak panas? Semuanya tidak. Akhirnya nyerah. Siapa Tuhannya? Rabbus samawati wal ardh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini ceritanya Nabi Ibrahim luar biasa. Tantangannya
Enggak hanya rakyatnya Pak, rojonya. Siapa? Siapa namanya? Namrud. Ya Namrud. Siapa Bu? Namrud. Ini Ibrahim ini radikal ini. Ya kan? Ekstrim. Malah macam-macam berhala Pak. Bakar saja Pak. Ini tantangan. Kata Allah, Muhammad, itu dahulu sama sunnahnya para nabi-nabi. Tapi Qul wa rabbi la ilaha illahu. Ilah Tuhanku Allah, yang tiada Tuhan lain. Iya, lanjut. alaihi tawakkaltu Alaihi tawakkaltu wa ilaihi wa ilaihi mata. Ilaihi tawakkaltu, kepadanya lah tawakkaltu. Bapak tawakkaltu Pak? Pasrah. Pasrah atau titip bahasa kita Pak. Kepadanya Allah kita pasrah, kita titip apa Bu Pak? Semuanya. Jiwanya, raganya, usianya, hartanya, semua keluarganya, bahkan nasibnya kayak apa nasibnya nanti semuanya pasrah, serah kepada Allah. Ilahi tawakkaltu. Bapak Ibu, ini zikir yang harus kita baca juga tiap pagi dan sore. Hasbiyallah la ilaha illahu. Lanjut. Tawakkaltu wa ilaihil masir. Gitu. Hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 100 kali. Itu berapa kali Pak? Mau silakan. 7 kali. Minimal 7 kali. Minimal 7 kali. Ini Bapak, bentuk kepasrahan kita. Hasbi Allah, hasbi, artinya cukup bagiku. Siapa? Allah. Cukup bagiku siapa? Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Bapak Ibu, kayu bakar sudah ditumpuk, disiapkan, siram bensin, api menyala Bapak. Masya Allah. Di kondisi di borgol. Kondisi di borgol, Masya Allah. Udah. Gak ada jalan lain. Tapi beliau, Ibrahim, ingat bahwa saya, dia, kayu, api, semuanya siapa? Semuanya siapa? Makhluknya Allah, ciptaan Allah. Karena pasrah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasrah, hasbunallah wa ni'mal. Betul Pak. Tapi ini baca khusyuk ya Bu ya. Baca khusyuk, baca dihayati, pasrah, sah. Jemaah, ini ijazah. Apa itu ijazah Pak? Ijazah ini Bapak Ibu dari para ulama ya. Pesan yang disampaikan turun-temurun dari Nabi sampai kepada kita, sampai nanti anak cucu. Ketika ada masalah apapun Pak, ada masalah apapun, mana kita sudah mentok-tok, kita sudah apa? Mentok tambah tok, udah nggak ada jalan lagi. Maka pasrahlah kepada Allah dengan hasbunallah, hasbunallah. Masalah ekonominya, kesehatannya, keluarga, semuanya pasrahkan pada siapa? Hasbunallah. Ya. Jangankan hanya api yang membara dalam hati suaminya. Halo Bu. Halo. Apa Bu? Api yang membara dalam apa? Hati suaminya. Ini api Pak, di atas kayu bakar kering. Ya kan? Padam. Kenapa? Allah yang memadamkan. Ya naru, he api, kuni jadilah bardan, barit, apa itu barit? Dingin. Wassalaman, dan menyelamatkan ala orang nyambung Ibrahim.
api, dinginlah, selamatkanlah. Ada siapa? Ibrahim. Sudah, tetap membakar wong api itu sunahnya gitu. Tapi enggak membakar. Tak menyala tapi enggak membakar. Apalagi hanya api yang ada di bara hatinya seseorang, hatinya pasangan, hatinya anak-anak, hatinya tetangga, hatinya apa? Hasbi Allah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi Pak respon terakhir wa husnul matab, ya. Hasbi Allah wa husnul matab. Ya Allah adalah sebaik-baik matab. Kalau tadi yang pertama maaf tempat kembali, matab tempat bertaubat. Ya Bapak Ibu, itu tadi kajian kita, ya, ayat surah Al-Waqtu, kesimpulan bahwa dengan zikir kita akan mendapatkan tujuan hidup kita, yaitu kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dengan zikir Bapak Ibu, zikir yang sebenarnya zikir, maka kita dapat tujuan akhir kita hidup, yaitu apa? Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dunia bahkan akhirat. Yang kedua, dengan amal solih, alladzina amanu wa amilus sholihat, dengan amal solih juga sama akan mendapatkan tuba, kebahagiaan, wa husnu ma'ab, dan sebaik-baiknya tempat kembali. Yang ketiga Bapak Ibu, bahwa misi dan risalah Nabi adalah menyampaikan, membacakan ayat-ayatnya, yaitu menjadi sunahnya para Nabi dan kita semuanya pengikutnya, dan contohnya umat-umat terdahulu. Semoga kita tetap istiqamah insyaallah. Monggo yang mau menanggapi. Monggo. Itu di ayat ada yang saya pernah dengar, itu inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Zikir di situ ada diartikan Quran. Itu kira-kira apakah juga yang dimaksud zikir sini juga Quran, atau pengertian tadi kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya itu punya arti yang berbeda. Yang kedua, ketika kita kerja, apakah juga termasuk zikir gitu? Baik Bapak Ibu, pertanyaannya Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh aku turunkan al-dzikra dan aku yang menjaganya. Apakah ada korelasinya hubungannya dengan zikir Bapak Ibu? Ulama semua sepakat bahwa al-dzikra masuk Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Dzikra artinya apa? Al-Quran. Bapak Ibu, memang banyak nama Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu Quran yang lazim, ya. Al-Kitab, Dzalikal Kitab, betul. Asy-Syifa, Ar-Rahmah, masuk Al-Dzikra, masuk apa? Al-Quran. Apa ada hubungannya dengan zikir? Pasti. Artinya apa? Zikir termasuk dengan baca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran, berarti kita apa? Zikir, mengingat Allah yang berfirman, Allah yang memfirmankan, Allah yang memerintahkan, Allah yang melarang. Jadi ada hubungannya tentang makna Quran dan zikir. Artinya zikir bisa dengan cara membaca Al-Quran. Yang kedua tadi Pak, ketika kita seperti bekerja dan lain-lain, baik Bapak Ibu, bisa enggak masuk dalam zikir? Zikir dengan cara bekerja, iya Bapak Ibu. Saya sudah matur kemarin, ketika kita bahkan olahraga, apa Pak? Olahraga, masak, nyuci, Bapak Ibu. Arisan, betul Bapak Ibu. Tadi ingat Allah itu wahananya Bapak Ibu. Kalau kita olahraga, ingat sehat itu Allah yang memberikan, yang menganugerahkan. Kita bekerja, ingat kenapa Allah yang memerintahkan. Kenapa bekerja? Itu ibadah.
Untuk apa? Menafkahi keluarga, menafkahi istri, anak, Pak. Semuanya zikir, Pak. Risalahnya sangat luas sekali. Yang nulis, yang ngarang buku, yang kerja, makanya nyangkul sawah, Pak. Itu semuanya zikir pada Allah. Karena baca Bismillah. Baca apa? Bismillah. Kullu amrin dzubalin la yubtabu bismillah waqtu. Semua apa dimulai dengan basmalah. Mau nyangkul Bismillah, mau nyuci, mau masak, apalagi mau ngaji, Pak. Gitu. Semuanya zikir pada Allah. Begitu lu, makanya kiamat wa qudan wa ala. Memang ada zikir yang paling afdal, Pak. Zikir yang afdal. Zikir semuanya baik. Yang paling afdal, afdalul zikri la. Itu Nabi yang itu. Itu zikir yang paling afdal. Bayangkan Bapak Ibu sama, bayangin. Kata Nabi, ada dua kalimat yang mudah diucapkan, berat timbangannya. Apa itu? Oh, BMT. Gitu? La ilaha illallah lebih afdal lagi. Nah, kayak apa Pak kira-kira? Betul? Baca tasbih luar biasa, Pak. Walhamdulillah sama. Alhamdulillah, Pak, memenuhi timbangan, Pak. Yang gede itu timbangan penuh dengan bacaan alhamdulillah. La ilaha illallah lebih afdal lagi. Ya Bapak Ibu. Orang sekian lama, Pak, puluhan tahun kafir. Halo? Apa? Puluhan tahun, Pak, kafir. Karena kafir, Pak, mungkin membunuh, madon, madat, apalagi mendem, Maling. Pak. Pak. Selama puluhan tahun, Pak. Terakhir, la ilaha illallah. Selesai, Pak, semuanya. Masya Allah. Betul, Pak? Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah namanya afdhalul dzikri. Dengan sekian banyak tak berapa masanya, Pak. Terakhir, la ilaha illallah. Set. Surga, Pak. Man kana akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Itu mudahnya, Pak. Itu mudah. Dengan apa? Karena itu yang paling afdal. Tapi tentu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, dengan penuh konsekuensi dan komitmen, Pak. Pasti komitmennya, konsekuensi sesuai dengan standar kemampuannya. Mudah, Pak. Kemampuannya saja. Gitu. Ada orang Baduy, Pak. Halo? Orang apa? Baduy, Pak. Lugu. Bahasa Indonesia delotok, Pak. Ya Rasulullah. Oh ya. Ben surga bagus. Maunya surga. Udah sholat? Belum. Puasa? Nggak kuat. Zakat? Nggak punya. Yang lain nggak ada. Aneh kan? Pengen surga. Sampai Nabi jujur, Pak, nggak jawab dia. Ya, maaf ini bahasa saya ya. Di Bapak Nabi itu kalau nggak jawab berarti mau nggak ada wahyu, Pak, itu maksudnya. Karena Nabi itu nggak mau waton. Ya, Nabi itu nggak waton. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu. Kalau nggak bisa jawab, dia, Pak, jujur. Pengen surga nggak punya apa-apa. Kalau berbadu itu itu total. Sekarang badut ngerti, tata krama. Dan siapa yang pergi dia, Pak? Jangan kembali terus menolong indah. Nah, pergi, Pak. Lah pergi, turun wahyu, set. Sini. Pak, sini. Ulang lagi. Ya Rasul, saya pengen surga. Tapi nggak punya amal apa-apa. Baik. Terus apa? Hanya cinta padamu. I love you. Ana uhibbu. Tok. Masya Allah. Kata beliau, anta ma'aman ahbab. Ya sudah, kalau gitu Anda sama dengan engkau yang kau cintai, Pak. Itu mudahnya, Pak. Kenapa? La ilaha illallah. Nah. Tapi Bapak Ibu, ini saya harus matur karena ada ustadz yang luar biasa, Pak. Viral jamaah luar biasa, Bapak Ibu. Memang beliau ingin mengkritisi sebagian kita, Pak, teman-teman itu yang mengatakan kok ada teman-teman yang mudah sekali syirik, nakasir. Memang, Pak, Islam mudah. Sebaliknya sama, Pak. Kafir juga mudah. Ya.
Contoh Bapak Ibu, orang puluhan tahun Pak ngojang ngaji ibadah, Masya Allah. Gitu? Terakhir Pak Bu, terakhir sujud di depan setan neraka. Hanya sujud kok, Pak. Udah puluhan tahun ibadah. Ada contohnya siapa Pak? Ada contohnya? Ini kisah masyhur, namanya Barseso. Siapa? Kiai Barseso. Pernah dengar ceritanya? Oh belum. Kiai dari mana? Itu Kiai Bani Israel Bapak Ibu. Kiai Bani, tapi sejarah masyhur. Alim besar, ahli ibadah luar biasa Pak. Namanya siapa? Barseso. Ya, itu Kiai besar Bapak Ibu. Qadar Allah Bapak Ibu. Terakhir digoda syaitan, menjelma jadi santri perempuan. Hati-hati Bibi. Ini banyak cerita. Ya, kenapa? Digoda ibadah nggak bisa, digoda dengan santrinya perempuan. Gitu. Selesai pengajian ini saya Pak Bu. Tidak mudah setelah pengajian Bapak Ibu. Nah, satu perempuan ini nyun sewu, Ustaz minta waktu. Oh iya, halo, Selfie. Kalau ceritanya kayak kuno Pak Bu, ya enggak gitu. Dulu itu kalau kiai ngaji Pak itu bawa tongkat, bawa apa? Tongkat untuk tuding loh Bu. Ya ngaji tahsin lah Bu. Ngaji apa? Tahsin, batu tuding ya jauh. Apa tuding? Nah itu biar jauh maksudnya karena santri perempuan di sana. Apa? Bapak Ibu, santrinya pinter, tudingnya diketok. Tunjuknya apa? Dipotong sehingga semakin dekat. Tahu maksudnya? Nah, terjadi yang terjadi Bapak Ibu.